Shalom, sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita membaca kitab Mazmur, mari serahkan hati kita kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, kami hendak mendengar firman-Mu. Bersihkan hati kami, buka telinga rohani kami, dan nyatakan kebenaran-Mu melalui Mazmur ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 36. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Untuk pemimpin biduan. Dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya. Sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Amin. Sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang wanita tua bernama Ibu Lena. Setiap pagi, ia duduk di teras rumahnya yang sederhana, memandang matahari terbit sambil memegang Alkitab usangnya. Suatu hari, seorang tetangga yang sedang dilanda kesulitan bertanya, "Ibu, bagaimana Ibu tetap tenang meski hidup tak mudah?" Dengan senyum lembut, Ibu Lena membuka Mazmur 36 dan membacakan, "Kasih-Mu, ya Tuhan, sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan." Mazmur 36 ayat 6. Ia lalu bercerita tentang masa lalunya yang penuh badai, ditinggal suami, sakit berkepanjangan, dan kesulitan ekonomi. Namun, ia belajar bahwa di tengah kegelapan, kasih Tuhan seperti matahari pagi, selalu datang, menghangatkan, dan memberi kekuatan baru. Lihatlah burung-burung itu, katanya, menunjuk ke pohon di halaman. Mereka tak menabung, tapi Tuhan yang memberi mereka makan. Kita sering khawatir, padahal Tuhan sudah menjanjikan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Mazmur 36 mengingatkan kita bahwa di dunia yang penuh ketidakpastian, kasih dan kesetiaan Tuhan adalah tempat perlindungan yang kekal. Saat kita merasa kecil, Tuhan melihat kita. Saat kita lemah, Dia adalah kekuatan kita. Seperti Ibu Lena, kita diajak untuk berlindung dalam naungan sayap-Nya, Mazmur 36 ayat 8. Percaya bahwa Tuhan tak pernah lalai. Hari ini, mungkin kita dihadapkan pada ketakutan, kelelahan, atau keraguan. Tapi ingatlah, kasih Tuhan lebih besar dari semua itu. Seperti aliran sungainya yang menghidupkan, Mazmur 36 ayat 9, biarkan firman-Nya mengalir dalam hati, mengingatkan kita bahwa dalam setiap langkah, kita tak pernah berjalan sendiri. Padamu ada sumber hidup, dan di dalam terang-Mu kami melihat terang. Mazmur 36 ayat 10. Mari kita berdoa bersama.
Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu pagi ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir, seperti langit yang membentang luas di atas kami. Terima kasih untuk nafas hidup, untuk kesempatan baru, dan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau selalu menyertai kami. Kami bersyukur untuk renungan pagi ini, yang menguatkan hati kami untuk percaya bahwa Engkau sumber pengharapan kami. Tuhan, hari ini kami menyerahkan seluruh langkah kami ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah kami dalam setiap keputusan, percakapan, dan pekerjaan kami. Bila kami ragu, ingatkan kami akan kesetiaan-Mu. Bila kami takut, teguhkan hati kami dengan kasih-Mu yang tak pernah gagal. Tolonglah kami untuk melihat dunia dengan mata-Mu, penuh belas kasih dan kebijaksanaan. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi tantangan hari ini, karena kami percaya Engkau selalu menyediakan jalan. Ya Bapa, kami ingat saudara-saudari kami yang sedang sakit. Sentuhlah tubuh mereka dengan kesembuhan, kuatkan iman mereka, dan berikan ketenangan di tengah rasa sakit. Bagi yang sedang kesulitan keuangan, bukalah jalan-Mu yang ajaib. Berikan mereka hikmat untuk mengelola apa yang ada, dan buatlah mujizat-Mu nyata dalam hidup mereka. Untuk yang mencari pekerjaan, tunjukkanlah kesempatan yang Engkau sediakan. Jangan biarkan mereka putus asa, sebab Engkau adalah Bapa yang peduli. Berkatilah keluarga kami hari ini. Lindungilah kami dari pertengkaran, kesalahpahaman, dan pengaruh yang jahat. Satukanlah hati kami dalam kasih-Mu. Khusus untuk para hamba-Mu, gembala, penginjil, dan pelayan-Mu, penuhilah mereka dengan hikmat, keberanian, dan sukacita dalam melayani. Jangan biarkan mereka lelah atau kecewa, tapi ingatkan mereka bahwa jerih payah mereka tidak sia-sia di hadapan-Mu. Tuhan, kami menaikkan bangsa kami ke hadapan-Mu. Damailah negeri ini, jauhkan dari kekerasan, ketidakadilan, dan keserakahan. Berikan para pemimpin kami hati yang takut akan Engkau, agar mereka memimpin dengan adil dan bijaksana. Singkapkan kebenaran-Mu di tengah kegelapan, agar banyak orang menemukan pengharapan dalam nama-Mu. Bapa, kami mengakhiri doa ini dengan meletakkan segala beban kami di kaki-Mu. Pakailah hari ini untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.